Selamat berjumpa kembali para sahabat insani. Saya Pastor Pius pada hari Jumat 12 Agustus hari ini menjumpai Anda semua. Semoga Anda semua sehat, selalu diberkati Tuhan untuk merenungkan dan mendengarkan serta melakukan sabda Tuhan yang menjadi inspirasi kita setiap hari ini. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk permenungan kita di hari Jumat 12 Agustus hari ini. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau mengirimkan para imam-Mu kepada kami, yang menjadi gembala, pewarta, dan pengudus bagi kami. Melalui tangan-tangan mereka Engkau menguduskan kami, dan melalui mulut mereka Engkau mewartakan sabda-Mu kepada kami, dan melalui kehidupan mereka menjadi keteladanan bagi kami semua. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita, dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat insani, dalam tradisi Katolik, seorang imam, uskup, paus yang masuk dalam hierarki tidaklah menikah, tidaklah kawin. Dan kemudian orang-orang dari kita bertanya, mengapa pastormu, imammu tidak menikah? Padahal dalam kitab Kejadian dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Mereka melanggar sabda Tuhan. Tetapi kalau kita mendengarkan Injil hari ini, Yesus menjelaskan dengan sangat rinci peranan seorang imam yang mau memberikan dirinya dengan kerelaannya demi kerajaan surga. Dan bahkan Yesus menegaskan, dikatakan dalam Injil hari ini, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Yang dikaruniai. Tidak semua orang bisa mengerti, dan tidak semua orang dikaruniai. Hanya orang-orang khusus, hanya orang-orang pilihan Tuhan, hanya orang-orang yang diberkati,
hanya orang-orang yang dianugerahi rahmat khusus yang dapat mengerti tentang hal itu. Saudara-saudara terkasih, setiap waktu saya berjumpa dengan orang-orang yang bukan Katolik selalu bertanya, "Pastor, kenapa tidak menikah? Kenapa tidak mempunyai istri? Kenapa tidak sama seperti yang lain mempunyai?" Karena mereka menjalankan apa yang dikatakan dalam kitab Kejadian, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Saya katakan, coba baca apa yang dikatakan dalam kitab Kejadian. Di mana kisah itu? Di mana sabda itu berada? Sabda itu berada ketika alam ini diciptakan, pada kisah penciptaan. Allah bersabda kepada Adam dan Hawa, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah muka bumi." Karena Adam dan Hawa adalah ciptaan pertama. Jika mereka tidak beranak cucu, lalu bumi ini untuk siapa? Konteks di mana sabda itu berada kadang-kadang dilupakan, disepelekan. Sabda selalu berbicara, tetapi kita juga harus melihat konteks di mana sabda itu dikatakan. Injil hari ini menyempurnakan apa yang dikatakan dalam kitab Kejadian. Imam-imam, para pastor, hierarki dalam gereja Katolik adalah mereka yang dengan kerelaan dan kebebasannya memilih untuk tidak menikah demi kerajaan Allah. Dan mereka dikatakan oleh Yesus, tidak semua orang mengerti. Hanya mereka yang dikaruniai saja, mereka yang dipilih secara khusus, yang dianugerahi rahmat khusus, yang diberkati secara khusus, yang dipilih oleh Allah secara khusus. Maka saudara-saudara terkasih, berbanggalah menjadi umat Katolik, bahwa Anda memiliki pemimpin-pemimpin yang dengan kerelaan dan kebebasannya meninggalkan dunia ini, meninggalkan segala sesuatunya untuk kegembalaan, untuk kerajaan Allah, untuk kemuliaan Allah, untuk mempersembahkan seluruh hidupnya hanya berpikir, bekerja, dan hati untuk Tuhan. Itulah karunia yang luar biasa untuk para imam, para pastor, para uskup, dan paus, mereka yang hidup dalam hierarki. Maka saudara-saudara kasih, tugas kita bersama mendoakan mereka, mendukung mereka, dan senantiasa menjalin kerjasama untuk berkolaborasi, untuk bersama-sama bersinergi untuk mengembangkan kerajaan Allah ini. Dan kerajaan Allah semakin berkembang. Dengan demikian kita menjadi murid Tuhan yang sejati. Tuhan memberkati kita semua dan memberkati para imam kita. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya Pastor Marcel Lolotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Vius Octavianus. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.